Kembali dalam program Tokoh Inspiratif, saya Bambang Sadono yang diselenggarakan oleh TVRI Jawa Tengah bekerja sama dengan channel Inspirasi untuk Bangsa. Kita sudah berbincang-bincang, berdialog dengan Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN RI, Bapak Sufyan Abdul Jalil, dan kami akan mencoba berkomunikasi dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yang membidangi juga masalah pertanahan, Bapak HM Arwani Tomafi. Pak Arwani, apakah sudah bisa bergabung bersama kami? Oh iya, sekarang Pak, kok suaranya nggak muncul Pak Arwani? Assalamualaikum Pak Arwani. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Arwani Tomafi, kami sudah berdialog dengan Pak Menteri. Tadi antara lain kita sudah berbicara mengenai program PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Juga kita sudah berbicara tentang masalah-masalah penyediaan tanah untuk kawasan industri. Nah, barangkali mungkin Pak Arwani ada beberapa hal yang ingin disampaikan yang menyangkut bidang pertanahan, atau mungkin malah juga akan menyampaikan hal-hal kepada Pak Menteri secara langsung. Saya persilahkan Pak Arwani. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Menteri, Mas Bambang Sadono yang kami hormati. Jadi program PTSL, pendaftaran tanah sertifikat lengkap yang sudah berjalan beberapa tahun ini tentu patut kita apresiasi bersama. Ini merupakan kerja konkret bagian dari reforma agraria. Apalagi program ini memanfaatkan digital dalam pendataan tanah. Tentu kita berharap bahwa ada semacam big data yang berbasis digital terhadap persoalan pertanahan di Indonesia ini. Dan harapan ini tentu akan bermuara pada bagaimana kita meminimalisir masalah pertanahan di Indonesia, dan tentu akan semakin bergulir menjadi sebuah desain reforma agraria di Indonesia yang semakin membaik. Namun tentu kita melihat persoalan-persoalan di seputar agraria di Indonesia masih kita jumpai, tidak terlepas juga di daerah Jawa Tengah. Misalnya di daerah Kebumen, di daerah tadi di Semarang dan sebagainya. Dari beberapa persoalan itu setidaknya memang kita teridentifikasi konflik lahan yang terjadi di masyarakat itu berada di seputar sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, infrastruktur, BUMN dan sebagainya. Jadi kita berharap bahwa program PTSL ini mampu menjawab, mampu memberikan solusi atas pergerakan cepat dari pemerintah di bidang lain. Di bidang infrastruktur misalnya, kita mendengar di Jawa Tengah juga akan ada revitalisasi atau memfungsikan kembali rel-rel kereta api yang kita tahu semua itu sudah banyak ditempati oleh masyarakat, baik berupa rumah maupun juga pertokoan dan lain sebagainya. Lalu harus diakui bahwa persoalan-persoalan itu memang masih ada di akar rumput. Oleh karena itu, salah satu hal yang menjadi kesimpulan rapat Komisi 2 DPR RI dengan Pak Menteri kemarin, salah satunya adalah Komisi 2 dan Kementerian dengan Menteri ATR BPN sepakat untuk membentuk tim bersama yang akan bertugas untuk memberikan respon dan menindaklanjuti berbagai pengaduan dari masyarakat yang disampaikan terutama sekali ke Komisi 2. Kami sebagai wakil rakyat banyak juga mendapatkan masukan ataupun juga pertanyaan ataupun juga
aspirasi ya, baik itu dari kepala desa, terutama sekali nih Pak Menteri, teman-teman dari kepala desa yang memang sangat menyambut baik. Jadi mereka sangat bersemangat untuk mensukseskan program PTSL. Oleh karena itu kita berharap ya, dengan di keterbatasan anggaran, kita tahu semua dalam masa pandemi ini semua kementerian lembaga juga dipotong anggarannya. Kita berharap sekali Kementerian ATR BPN juga mampu memaksimalkan ya program PTSL ini dengan lebih baik. Lalu yang selanjutnya kita melihat persoalan pertanahan ini menjadi sangat krusial ya. Oleh karena itu kita pernah menyampaikan bagaimana agar pertanahan itu mampu menjadi masuk ya forum komunikasi pimpinan daerah. Jadi selama ini kalau kita bicara soal keamanan, Pak Polisi ada di sana ya, soal pemerintahan juga teman-teman di DPRD. Saya kira persoalan pertanahan ini juga harus menjadi satu agenda rutin di Forkompinda, sehingga persoalan-persoalan itu bisa terupdate ya, misalnya di mana peta-peta yang memang harus segera kita maksimalkan itu bisa segera diupdate dan pada akhirnya bisa segera ditindaklanjuti oleh kementerian. Lalu yang barangkali juga patut kita apresiasi adalah penyelesaian beberapa persoalan-persoalan yang mengemuka di masyarakat. Kita melihat memang periode kepemimpinan Pak Menteri, Pak Sofyan ini memang ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Tentu kita tidak mengatakan bahwa semua persoalan bisa diselesaikan secara cepat, tetapi bahwa ada tahapan-tahapan yang kita apresiasi. Oleh karena itu kami minta betul kepada Pak Menteri untuk terus ya memberikan pemahaman, sosialisasi ya, ini yang juga penting kepada masyarakat. Jadi bahwa kesadaran masyarakat untuk bersertifikat ya, tidak hanya sekedar dari satu sisi mereka wah kalau sudah bersertifikat nanti bayar pajak dan sebagainya, mereka kadang-kadang pikirannya semacam itu, tetapi ada hal-hal atau keuntungan-keuntungan lain ya yang memang itu menjadi satu tak terpisahkan dari masyarakat yang sudah mempunyai sertifikat. Jadi kami mohon pada Pak Menteri untuk terus mendorong ya teman-teman di daerah, teman-teman di provinsi dan kabupaten, kota terus bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama teman-teman di Forkompinda untuk melanjutkan ya, meningkatkan komunikasi untuk memetakan persoalan-persoalan di daerah. Lalu yang terakhir perlu kami sampaikan adalah di tengah masa pandemi ini tentu kita ingin agar faktor keselamatan, faktor kesehatan juga menjadi prioritas. Tetapi bahwa pelayanan publik di kantor-kantor pertanahan itu saya melihat sangat menurun ya, atau menurun drastis ya, kedatangan kehadiran masyarakat di kantor pertanahan, karena kita tahu juga semua kantor juga harus menerapkan protokol kesehatan. Tetapi kita ingin ada upaya-upaya lain ya yang harus diantisipasi, disiapkan, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir ya. Bagaimana agar itu tidak tidak memperlambat, atau katakanlah kalau memang butuh waktu juga bisa dipahami oleh masyarakat, tidak mengurangi kepastian pelayanan ya terhadap masyarakat. Kemarin kami sempat komunikasi dengan beberapa kantor pertanahan di Kabupaten Pati, di Kabupaten Rembang. Memang ada perbedaan yang mencolok dalam persoalan protokol ya, kehadiran masyarakat di kantor pertanahan, seperti bagaimana harus menyimpan dulu atau mensterilkan ya dokumen-dokumen sertifikat yang masuk ke kantor pertanahan selama satu kali 24 jam dan sebagainya. Saya kira banyak hal, tantangan-tantangan yang harus disiapkan karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir, sehingga
semangat dan juga percepatan yang kemarin digaungkan oleh pemerintahan Jokowi melalui Pak Menteri Sofyan Jalil ini tidak berhenti nantinya di tengah jalan. Tetap kita minta agar program PTSL ini mampu betul-betul menjawab ya kebutuhan masyarakat terhadap sertifikat tanah ini. Saya kira itu Pak Bambang. Ya. Terima kasih Pak Arwani. Jadi Pak Arwani ini Pak Menteri adalah wakil rakyat kebanggaan kami, ya. Dapilnya adalah Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan, ya. Karena sama-sama dulu pernah sama-sama saya juga dari daerah situ. Silakan Pak Menteri mungkin bisa merespon beberapa hal yang dikemukakan oleh Pak Arwani. Silakan Pak Menteri. Terima kasih. Pertama ucap terima kasih kepada Pak Arwani yang mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada BPN selama ini. Dukungan Komisi 2 sebagai partner kerja BPN, ATR BPN itu akan terus kami harapkan. Seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Arwani tentang BPN, ATR BPN ini belum sempurna. Kami terus berupaya untuk memperbaiki pelayanan, memperbaiki kantor BPN, memperkenalkan zona bebas WBBK, wilayah bebas korupsi, fakta integritas, dan lain-lain terus kami perbaiki. Walaupun memang hasilnya sudah banyak, Pak, tapi masih perlu terus kami akan perbaiki. Alhamdulillah teman-teman sekarang sudah melihat dengan cara baru, walaupun masih ada juga yang masih bekerja business as usual. Tentang program karena COVID ini, memang ini kondisi pada tahun ini. Ya. Tahun ini karena seluruh anggaran pemerintah di berbagai kementerian terpaksa dipotong karena untuk membantu masyarakat yang terdampak dengan COVID. Insya Allah tahun depan kita akan kembali dengan target yang biasa. Walaupun memang kemarin waktu berbicara dengan Komisi 2 menanyakan, mempersoalkan kenapa kok ATR BPN tidak meminta tambahan anggaran. Karena kebetulan saya tahu bagaimana kesulitan anggaran yang dihadapi oleh pemerintah, kemudian kami akan melakukan efisiensi demikian rupa sehingga program-program yang utama misalnya PTSL yang sangat diharapkan oleh masyarakat itu akan tetap kita fokuskan. Untuk program misalnya yang namanya digitalisasi, kita akan upayakan untuk mendapatkan dukungan pemerintah nanti dalam bentuk program KPBU. KPBU itu belum perlu anggaran pada tahun ini, tetapi kalau komitmen tahun ini diberikan oleh pemerintah, maka digitalisasi layanan kantor BPN sudah kita bisa mulai membangun infrastruktur semua pada tahun 2021. Nanti baru uangnya bayar kepada pihak yang membangun mungkin baru 2022 atau 2023 dan seterusnya. Tentang PTSL ini akan tetap. Tentang pelayanan di kantor-kantor BPN, memang COVID ini mempengaruhi juga. Awal-awalnya kita lakukan work from home, kita perkenalkan protokol sesuai dengan petunjuk pemerintah di kantor-kantor BPN, disediakan sabun, disediakan hand sanitizer, disediakan hal-hal yang harusnya untuk proteksi. Pada saat yang sama di daerah-daerah yang merah kita tidak bisa pergi ke lapangan karena pemerintah daerah melarang kita pergi ke lapangan atau masyarakat tidak berkenan kalau orang luar masuk ke lapangan. Oleh sebab itu pekerjaan pemetaan, pekerjaan melakukan sosialisasi tentang PTSL di beberapa daerah yang merah itu kita tidak bisa lakukan. Tapi daerah-daerah yang hijau, yang pemerintah dan masyarakatnya tidak ada masalah, kita tetap melakukan. Untuk Jawa Tengah, target 2021
saya dengar sudah selesai. Ya. Nah, dari sekarang sampai akhir tahun kita bereskan internal kita bereskan buku tanah, kita bereskan peta, kita bereskan sertifikat-sertifikat yang belum duduk, kita dudukkan. Hingga nanti kita akan jauh lebih mudah melakukan untuk program digitalisasi dan lain-lain. Ya. Nah, harapan masyarakat, insya Allah saya pikir Jawa Tengah, dukungan Pemda bagus sekali, dukungan Komisi 2 bagus sekali. Mudah-mudahan seluruh tanah di Jawa Tengah kita akan bisa kejar, Pak, sesuai dengan target semula 2024. Mudah-mudahan seluruh tanah di Jawa Tengah bisa kita daftarkan. Tentang sengketa, memang ini masalah seperti kemarin Pak Arwani di Komisi 2, saya terbuka sekali. Semua input, semua saran dari Komisi 2, semua saran disampaikan masyarakat kepada Komisi 2, semua komplain yang disampaikan oleh masyarakat, kita akan selesaikan. Tapi memang menyelesaikan sengketa ini agak rumit. Kadang-kadang rumitnya kenapa? Karena banyak di luar kontrol kami, Pak. Misalnya, sengketa nanti berperkara ke pengadilan. Dia gugat kita untuk membatalkan sertifikat. Keputusan TUN menang di A. Kemudian lawannya, dia bawa ke pengadilan perdata. Pak Menteri. Perdata. Di pengadilan perdata menang si B. Dalam kondisi begitu kami tidak bisa menyelesaikan. Kadang-kadang nanti ada lagi si B di perdata dia kalah. Kemudian si A tetap menang, misalnya 2-1, 2-0. Si A ini si B datang lagi ke pengadilan pidana melaporkan kepada polisi dan lain-lain. Pak Menteri, mohon maaf Pak Menteri. Sengketa itu banyak yang kemudian sulit kita selesaikan. Tapi kami punya keyakinan Bapak, insya Allah sengketa kita dekatin yang pertama adalah dengan kearifan lokal. Kita akan mengajak, misalnya kalau sengketa di desa, ngajak dengan kearifan lokal. Di Aceh kita perkenalkan misalnya penyelesaian sengketa mungkin ada. Pak Menteri, mohon maaf, sayang sekali diskusi makin menarik, tapi waktunya terbatas dan kami juga akan mencoba mengulang pada waktu-waktu yang akan datang. Dan masyarakat yang tidak berhasil untuk bertanya langsung bisa juga melalui wakil kita, Pak Arwani Tomafi. Dan mudah-mudahan acara ini juga bisa kita selenggarakan setiap minggu, tokoh inspiratif yang digelar oleh TVRI Jawa Tengah bersama channel Inspirasi untuk Bangsa. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.